exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like
Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana, Bu? Kehidupanmu hari ini menentukan masa depan. Ketika hari ini engkau bergaul dengan pergaulan yang salah, suka menghujat, suka mengungkit-ungkit masa lalu, suka menghitung kesalahan orang lain, jangan harap kau bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kau akan terkungkung, kau akan terjebak dengan pemikiran dan fenomena yang salah pada siklus atau pada komunitas itu. Bapak Ibu, pelajaran malam hari ini, saudara dan saya harus menghilangkan rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was dalam hidup saudara. Ayo kita punya iman yang aktif. Iman yang aktif, tadi saya sudah di depan dikatakan iman yang bergerak, iman yang melangkah. Perkatakan iman saudara, tiap hari perkatakan. Jadi tadi aku sehat, aku diberkati Tuhan, anak-anakku jadi anak-anak yang pandai. Ya, jadi kesaksian yang hidup dan sebagainya. Amin. Golek kanan kiri saudara, ayo harus perkatakan iman yang aktif ya. Saya percaya ketika anak-anak saudara dan saya dibekali dengan iman, maka iman itu sebagai perisai. Siapapun, kuasa gelap apapun yang mengganggu tidak akan bisa kena. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Sehat semua, amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai muria bagi Raja di atas segala raja. Kita percaya kalau kita ada sampai pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Dia, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang telah memelihara kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dan pada pagi hari ini kami bersehati bersama umat-Mu yang hadir. Dan juga mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah hadir. Engkau Allah yang sudah melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Ketika kami bersehati memuji dan menyembah Engkau. Meninggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang hadir dan bertata atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau Allah yang mengurapi kami dengan darah-Mu. Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Sehingga saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata. Engkau Allah melawat setiap kami umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai mulia bagi Raja dan segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betania Reborn Center, I grow, I glorify. Haleluya. Glorify. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Raja atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang memelihara kami dengan kuasa dan kasih. Dan hanya Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh ku bersyukur Kau Allah yang menyertai kami. Kau menyertai hidup selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Rahmat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu. Bersyukur buat kasih setianya. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Bang, menyertai hidup selama ini. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu. Mari sambil bangkit berdiri, tandakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari naikkan ucapan syukur. Bersyukur buat kasih setianya. Bersyukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan umat-Mu. Penyertaan dan pelindungan Tuhan sungguh nyata
bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, bagi umat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, besar anugerah-Mu. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau mulia, Engkau berkuasa. Hosana bagi anak gembala yang duduk di tahta, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hosana hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang bertahan di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur. Bersyukur buat keluarga-Mu, bersyukur buat pekerjaan dan ibadah-Mu. Bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersama-sama menyembah dan meninggikan. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan diagungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh
dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu yang telah hadir, melawat setiap kami, memulihkan keadaan kami, bahkan menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggi dan diagungkan. Raja di atas segala raja, haleluya. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, biarlah kita senantiasa mengingat kasih Tuhan. Karya salibnya yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah menyelamatkan, menebus segala dosa, dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari sambil bertepuk tangan, tandakan pujian ini. Terima kasih Bapa. Kami mengingat kasih-Mu yang dahsyat dan hebat. Kasih yang memerdekakan, yang menyelamatkan, yang menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkan. Bukan sekedar hati dunia, tapi pendamai. Engkau yang berkorban, menebus segala dosa kami Tuhan. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya. Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Amin. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Oh terima kasih Yesus. Bukan sekedar hati dunia, tapi pelamar yang untuk diriku, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih-Mu Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya, Kau sembuhkan umat-Mu Tuhan. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu yang menyelamatkan. Oh kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan kami Tuhan, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Kasih Yesus hanya
lepaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya ya, kasih yang mengubah kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Ingat kasih-Nya, kasih yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilunya, ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Oh, ingat Sang-Nya yang menebus umatmu. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Dia, Raja dan segala yang telah menebus segala dosa dan pengalaman kita. Amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita sambil bertepuk tangan dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kuasa firman-Mu dinyatakan atas setiap kami umat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Kau dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu berkuasa atas umat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran menuntun setiap kami Tuhan. Amin. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan semua firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku. Rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan kami Tuhan. Bawa kita lebih tinggi berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Sama-sama katakan bersama-Mu dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Yes. Ku kan aman di dalam
Allah bagi raja dan segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Sebab hanya Engkaulah sandaran bagi setiap jiwa kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya bersama-Mu kami tenang menghadapi apapun yang Engkau izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Tolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hatiku tenang bersama Kau yang mengerti kehidupan kami. Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Makasih hatiku tenang bersama-Mu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolongan-Mu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Kau tetap. Mari sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini. Walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Kami sungguh percaya
kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau sandaran bagi jiwa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan, Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Musik terus mengalun dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Dia ada di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Hadiratnya ada di tempat ini Bapak Ibu. Mari jangan sia-siakan. Kita berikan yang terbaik buat Yesus. Sembah Dia. Agungkan Dia. Buka hatimu lebar-lebar. Buka rohmu lebar-lebar. Berikan yang terbaik buat Yesus kita. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya. Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami hadir di tempat ini bukan kami mampu, bukan kami gagah, bukan kami bisa Tuhan, tapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sedikit banyak pujian kami. Kami percaya sudah menyentuh hati-Mu dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Tiba saatnya Engkau berkata-kata di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Terutama lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-pesan isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan pesan-Mu. Kami tanah-tanah hati. Kami buka lebar-lebar untuk benih firman Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang dapat mempertumbuhkan dan berbuah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan duduk dengan tenang. Membuka hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami, dan amat istimewa roh kami. Hanya untuk pesan-pesan Engkau saja. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita katakan. Amin. Ya musik pelan terus jalan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat yang luar biasa. Ya, saya lihat hari ini sudah jaga kesehatan semua. Saya bersyukur punya jemaat yang luar biasa, yang merasa nggak enak badan, langsung pakai masker ya. Ini sudah mulai marak, saya kemarin ya pergi sama Bu Ita di mana-mana ya banyak flu juga. Ya memang nggak disiarkan secara nasional tetapi kita sudah tahu melalui YouTube sudah marak lagi flu. Kita jaga kesehatan terutama saya yang ya sudah berumur 56 tahun ke atas itu. Kita siapa lagi yang jaga kesehatan, betul ya Kong? Ya terima kasih buat pengertian jemaat Tuhan dan saya juga terima kasih buat tugas yang diemban oleh Engkong dan Mak yang kemarin saya tugaskan keliling dunia dari Australia sampai Eropa hanya untuk jalan-jalan. Jadi kalau jemaat BRC itu enak, nanti gantian siapa Bu Giok sama Cik Lili berangkat berdua tapi BDD saudara ya, bayar dewe-dewe. Cuma saya merintahkan, kau Titi yang mau bayari silakan, tapi khusus saya yang dibayari ya. Ya itu aja Bapak Ibu, ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kemarin saya nggak tutup, yang nggak selesai, yaitu tentang have the power of the king, yaitu yang volume kedua. Ya kita simak lagi, saya akan mereview lagi 5 menit ke depan tentang memiliki kuasa raja. Ada banyak macam kuasa di dunia ini dan kuasa itu menjadi incaran setiap orang. Ya, kedudukankah atau tingkat hidup saudarakah, pasti semua makhluk hidup inginnya di atas. Apalagi orang yang punya ambisi, yang punya impiannya terlalu tinggi, maka kekuasaan itulah yang akan menjadi perebutan. Bahkan tidak jarang kekuasaan itu menjadi banyak konflik karena semua orang ingin meraih sebuah kekuasaan. Ada macam kekuasaan di dunia, ada kekuasaan raja, kekuasaan presiden, dan sebagainya. Tentunya semua penguasa, semua yang pegang kekuasaan akan memberikan kuasa dan dilakukan oleh semua bawahannya. Kemarin sudah saya singgung, ya ada 3 kekuasaan, 3 unsur kekuasaan yang pagi ini saya akan teruskan, yaitu yang kedua dan yang ketiga. Kemarin ya silakan PowerPoint dikeluarkan, ada 3 unsur kekuasaan raja. Yang pertama dilihat dari titah atau perkataan. PowerPoint bisa dikeluarkan. Kuasa raja ada 3 ya, titah dan perkataan raja. Pertama, titah atau perkataan raja itu ketika dilontarkan tentunya ada banyak bawahan yang dipanggil. Raja misalkan memanggil para menteri-menterinya datang dan raja memberikan sebuah titah atau sebuah perintah yang dikeluarkan melalui perkataan raja. Dan semua apa yang dikatakan oleh raja didengar oleh para bawahnya dan itu akan dilakukan. Ya, perkataan raja itu mengandung kuasa. Saudara dan saya adalah anak-anak raja. Coba kanan kiri saudara, inilah model anak-anak raja. Ya, semua apa yang dititahkan, semua apa yang dikeluarkan, semua apa yang diperkatakan akan dilakukan oleh bawahnya. Kemarin sudah saya singgung, saudara itu punya power yang dahsyat. Lebih dari raja yang ada di dunia. Sebab saudara adalah anak-anak raja di atas segala raja. Bukan hanya bawahan saudara, bukan hanya
misalkan engkau punya perusahaan, engkau adalah CEO-nya atau direktur utamanya, maka perintahnya engkau akan dilakukan oleh manajer dan sebagainya. Hari ini saudara, ini adalah anak-anak raja di atas segala raja. Yang melakukan bukan hanya manusia saja. Kemarin sudah saya singgung kan, di Mazmur pasal 103. Yang melakukan adalah malaikat. Katakan kanan kiri saudara, kita punya anak buah malaikat. Ayo jangan ragu-ragu saudara, supaya kenceng. Kita punya anak buah malaikat. Ya, nanti saudara pelajari lagi. Mazmur 103. Di mana malaikat itu akan melakukan sebuah perintah. Perintah dari apa? Malaikat melakukan perintah dari firman. Firman yang apa? Firman yang diberkatakan. Kemarin sudah saya singgung, hari ini saudara adalah anak-anak raja di atas segala raja. Perkataan saudara dan saya penuh dengan kuasa. Bahkan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 28, bahkan Allah sendiri ngomong begini, kalau engkau ngomong apa, aku akan lakukan. Bukan hanya malaikat loh saudara. Ya bukan hanya malaikat, tapi Tuhan ketika saudara berkata, memperkatakan sesuatu asal catatan. Sesuai dengan firman Tuhan, maka malaikat dan Tuhan akan melakukan. Tadi Koko Stephen di multimedia tanya, nah kalau kita mengumpat orang, ngutuk orang apakah dilakukan? Oh iya dilakukan. Tapi yang melakukan beda. Ya kok Titi ya? Kutuk dan berkat yang melakukan beda. Jelas firman Tuhan, Allah kita, Yesus kita yang melakukan adalah berkat. Kalau saudara melontarkan kutuk, melontarkan apalagi selain kutuk, kata-kata negatif tetap dilakukan. Yang lakukan apa? Malaikat juga, yaitu malaikat seton. You know ngerti malaikat seton? Ya, karena seton itu kan dari malaikat juga. Sama-sama didengar. Hanya saja kutuk yang saudara keluarkan. Mungkin saudara, ya saya sendiri juga kadang, ya dulu 2 tahun yang lalu saya itu emosinya tuh meledak-ledak ya saudara. Saya dulu kan pernah ikut kerja sama PMA. Kalau enggak berani ngomong kenceng, enggak berani ngomong keras, kasar, waduh sulit kalau ikut orang luar negeri itu, disiplinnya luar biasa. Jadi sampai kebawa kalau sama anak buah, kalau ngamuk ya ngototnya ototnya udah pakudur. Engkong tahu pakudur, pasti engkong tahu lah orang bangunan. Ya gede-gede gitu saudara ya. Kenapa? Ngotot saudara. Ya, kalau ngomong juga enggak dipikir ceplosi saudara. Nah itu saja loh, yang terima bisa sakit hati kok. Bisa tersinggung kok ya. Apalagi kutuk dan perkataan negatif. Wah itu senengan, makanannya malaikat seton tadi saudara. Oleh sebab itu saya tadi ngomong, jadi kita anak Tuhan, dua-duanya dilakukan oleh para malaikat. Kata positif, kata berkat saudara dilakukan oleh malaikat yang baik. Termasuk Tuhan. Tapi kutuk yang saudara lontarkan juga akan terjadi. Oleh sebab itu pilihan di tangan saudara dan saya. Saya enggak akan lanjutkan yang pertama, saya akan lanjutkan yang kedua. Kuasa raja yang kedua yaitu terletak di materai dan stempel. Ini enggak bisa ya PowerPoint-nya. Oke, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Ya, kuasa yang kedua terletak di materai dan stempel. Biasanya materai dan stempel ini adalah perintah khusus. Betul. Kalau tadi perintah titah itu saya sebagai raja panggil menteri-menteri saya semua datang ngumpul kayak gini. Saya ngomong didengarkan oleh engkong, emak, Ko Titi, Pak Jerry, Bu Gyob, Cik Lili, Pak Angga, Pak Dodi, semua dengar. Saya ngomong, semua mendengar. Tapi kalau stempel atau materai biasanya lebih rahasia.
Kalau saya mau ngomong penting sama Ko Titi, nulis surat. Saya cap, duok, saya stempel. Tapi engkau enggak tahu apa yang saya omongkan ke Ko Titi. Betul ya Ko Titi ya? Ini adalah fungsinya matre. Sebagai apa? Tanda atau cap resmi itu sama dengan perintah. Tapi perintah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Biasanya pakai matre atau stempel. Ya, kalau saudara sering lihat film-film di Cina sana, terutama film-film kerajaan, saya senang banget ya. Ya selama ini ada Netflix. Ya, Ko Titi ada Netflix? Di rumah ada? Oh ya, lihat Ko Titi ya. Itu sekarang yang main ganteng-ganteng Korea semua kong. Kayak engkong-kong ini loh ya. Waduh, Kong, kemana potong di mana Kong? Rambutnya kok, waduh ciamik. Di Korea apa di mana Kong? Oh waduh, di Busan. Wah ya. Puji Tuhan ya. Ya, jadi kalau saudara lihat film-film, ini Bukyok juga kalau sering sama cerita sama saya juga suka tuh film silat ya. Itu perintah itu yang bersifat rahasia, yang sifat pribadi, itu pasti ada matranya. Dan saya pernah lihat, ini raja yang kejam juga ya kadang. Orang yang bikin matre itu loh ya, ini gambar matrenya bagus sekali kok ini tadi ya. Ini ada kayak matre kayak bunga. Itu bikin stempel kayak gini tuh, waduh sulit. Kalau zaman dulu ya, kalau itu ya pasti sulit. Ya ada simbol-simbol tertentu, ada cekungan-cekungan. Saya pelajari kalau saya tuh memang senang film silat ya. Apalagi sekarang yang main orang ganteng-ganteng, cantik-cantik tuh pasti tak lihat sampai episode 68, 72 gitu. Itu memang ya saya pelajari ya ada filsafatnya, ada pembelajaran. Oh kalau begini, raja begini, kalau Ibu Suri. Biasanya kalau Ibu Suri kalau gitu saya jarang lihat ya. Biasanya kalau Ibu Suri pasti jahat itu biasanya. Biasanya begitu kalau Ibu Suri. Ngomongin sing lain-lain, engkong Ibu Suri sekarang ya. Apa masih ratu dan raja Kong? Oh ratu dan raja, bukan Ibu Suri ya. Itu punya apa? Punya hal yang khusus sehingga stempel tadi. Bahkan kalau raja yang kejam loh. Habis sudah bikin stempel itu dipateni saudara. Ini saya pernah lihat film. Kenapa? Supaya apa? Stempelnya tadi enggak diganda. Kalau Ko Titi bikin stempel ahlinya, tak suruh bikin 10, wes bayar lunas 10 langsung tak lunas no pisan sak Ko Titi ini. Supaya apa? Supaya stempel tadi tidak ditiru. Karena zaman dulu saudara, saya juga suka cerita-cerita Jawa kuno termasuk Indonesia. Bikin keris saja, senjata, itu ada suatu ritual. Nah stempel ini juga begitu saudara. Bikinnya tuh enggak sembarangan. Bahkan kalau hal yang sangat penting, stempel itu tintanya bukan hanya tinta, tapi apa? Darah saudara. Darah itu, karena apa? Saking penting dan urgent. Nah, stempel ini enggak akan bisa digandakan atau dikopi dan sebagainya. Hari ini berita baiknya apa stempel saudara? Apakah saudara sudah punya matre? Sudah punya stempel? Coba tangan saudara buka. Pegang stempel enggak? Ko Titi pegang stempel enggak? Enggak. Engkong pegang stempel enggak? Bukyok pegang stempel enggak? Nawang enggak pegang stempel? Nah terus melok Yesus 10 tahun lapo enggak pegang stempel? Dalam hati. Stempel saudara dan saya stempelnya khusus. Yaitu darah Yesus. Dan nama Yesus. Ya, saya kemarin bikin PowerPoint bagus ya. Ada stempel saudara dan saya. Yaitu darah Yesus dan nama Yesus. Darah dan nama Yesus tidak bisa dipisahkan. Zaman perjanjian lama Taurat, ketika malaikat datang untuk menghukum anak sulung ya di Mesir,
yaitu tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Malaikat tidak akan masuk ke rumah orang Israel kalau ada stempelnya, cap darahnya yaitu darah anak domba. Kalau orang Israel nggak ada cap darah anak domba, tetap diparani malaikat maut. Nah hari ini kalau saudara di tangan saudara nggak ada materai darah Yesus, hati-hati malaikat maut jam 1 nanti masuk rumah saudara. Dan nggak ngeden-ngeden itu saudara. Makanya saudara dan saya harus bawa stempel itu kemanapun saudara dan saya berada. Jangan dibawa stempel saudara di diskotik. Nanti ketinggalan di sana saudara. Bawa terus stempel saudara dan saya. Amin. Nah stempel ini punya kuasa. Ada 5 kekuatan dari darah Yesus atau nama Yesus. 5M. Kalau tadi kekuatannya hanya mensahkan bahwa perintah raja ditulis itu harus dilaksanakan. Itu hanya 1. Tapi stempel yang ada di saudara dan saya ada kekuatan paling sedikit 5M. 5 miliar. Betul? M miliar ya Kong? Kong sediakan uang buat saya 5M ya nanti ya saudara. Mau Kong? Diganti Tuhan Yesus selawe. 25 mau Kong? Benar Kong? Nanti Kau Titi bawa koper 5M ya. Ada 5 kekuatan dari nama Yesus atau darah Yesus. Pertama, menyembuhkan. Ya, ada suatu kekuatan yang luar biasa di dalam nama Yesus, di darah Yesus, yaitu menyembuhkan. Makanya saya berkali-kali enggak akan bosan-bosan mengingatkan saudara dan saya. Dan bahkan BRC ini setiap kali ibadah memang mengadakan perjamuan kudus. Kemarin Ketua Sinode menyarankan semua di bawahnya GBUP untuk setiap minggu sekali diusahakan untuk melakukan perjamuan kudus. Tapi puji Tuhan BRC mendapatkan satu berkat yang berlimpah, yaitu roti dan anggur, maka setiap ibadah mau Kamis, mau Minggu berapa kali pun diadakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Yaitu untuk saudara saya mengingatkan kebaikan Tuhan. Kebaikannya apa? Saudara ingat, ini loh kebaikan Tuhan. Saudara dulu orang berdosa, saya orang berdosa, sekarang terima perjamuan kudus, saudara diampuni segala dosa saudara dan saya. Dan bukan hanya itu, saudara, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, diremukkan di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan. Itu kuasa perjamuan kudus. Kuasa darah Yesus. Ya, setiap kali saudara mungkin sakit, hari ini sakit, saudara percaya ada di tangan saudara, ada materai dan stempel, yaitu darah Yesus dan nama Yesus. Pakaian saudara. Jangan digimboli terus, digimboli, dimasukkan saku, pakai. Makanya saya beberapa kali selalu mengingatkan saudara, hari ini saudara bukan hanya standarnya mendengar, bukan. Saudara dan saya kan sudah puluhan tahun ikut Yesus. Bukan hanya sebagai pendengar. Betul Pak Dodi ya? Pelaku firman. Alami semua firman itu. Saudara mendengar, oh aku punya nama Yesus, berkuasa. Tapi saudara enggak pernah pakai. Mulai hari ini pakai saudara. Kemarin saya nengok asisten pastor kita Pak Andika yang sedang dirawat di rumah sakit sekarang di tempat yang khusus. Pak Andika secara kontak fisik belum bisa nganggap. Cuma dari mata dan hatinya saya pasti connect. Saya ngomong, jadi gerakkan tangan. Ya masih mendengar dia,
saya tanyakan mamanya masih dengan Pastor Andika. Hanya satu yang sekarang hanya satu yang Pastor Andika bisa lakukan. Panggil itu nama Yesus. Saya ngomong, darah Yesus. Setiap kali Pastor merasakan, saya ngomong sama mamanya, sama papanya kan, Pastor Andika selama Pastor Andika merasakan apa. Tidak usah ngomong yang panjang-panjang. Cuman hanya 1-2 kata. Katakan darah Yesus. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ngomong dari hati, Pak. Saya percaya. Meskipun saat ini Pak Andika belum pulih. Tapi saya percaya ada kuasa tangan Tuhan itu. Menjambah Pastor Andika. Tahu kapan? Itu kairos Tuhan. Saya yakin dan percaya ada sesuatu terjadi yang dahsyat. Ya, karena apa? Nama Yesus. Saudara kalau besuk di rumah sakit, Mbak Yanti, Nawang, kalau sudah gelebek itu ibaratnya bahasa Belandanya apa Pak Titi? Sudah gini-gini lah namanya apa? Pak Titi kayak gak mentolo, sekarat. Ojo didoani A sampai Z. Cuma ngomong darah Yesus. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Kedawan selak hidup ya saudara ya. Ya. Hanya darah Yesus. Pak Jerry kan pernah saksi. Saya juga pernah saksi. Waktu kecelakaan, masuk ngomong, terima kasih Bapak yang baik. Engkau ganteng Tuhan Yesus. Cuman bilang apa? Yesus tolong. Darah Yesus. Saudara lewat hutan, tahu wewe gombel. Terus saya, Bapak yang baik, di depan saya ada malaikat syaitan datang dengan rupa-rupa yang cantik. Gak ngalih saudara. Malah nemplek di panjenengan saudara. Betul kok Titi ya? Apa yang dipanggil? Darah Yesus. Kalau saudara mau ya silakan saudara. Itu kan up to you. Keputusan di tangan saudara. Tapi kalau saudara mau ngusir, ya itu udah pakai darah Yesus. Ya. Saya ini paling sering kelihatan begitu-begitu saudara. Ya sundel bolong lah, enggak tahu sundel bolong bahasa Indonesianya apa kok Titi? Oh, kuntilanak bukan sundel bolong, ono dhewe ku. Kuntilanak ya kayak sebelahmu, bukan ya. Ya sundel bolong, kuntilanak, sing aduh macam-macam saudara. Saya cuman gini aja, darah Yesus, gitu saudara. Nanti kalau saudara menghadapi sesuatu, ya bilang darah Yesus begitu. Dalam nama Yesus. Atau panggil Yesus gitu aja cukup. Kalau sudah kepepet gitu aja, panggil nama Yesus. Itu berkuasa. Menyembuhkan. Mengusir setan. Menyelamatkan. Darah Yesus bukan hanya materai saja. Tapi darah Yesus sebuah perjanjian. Kalau Yesus yang sudah janji, Allah kita yang janji pernah enggak ingkar? Enggak. Tapi kalau enggak teko-teko rasane kayak wah bijui ku. Wah kok enggak datang-datang padahal aku sudah pagi doa 2 jam, siang 3 jam. Malam 4 jam, kayak gak kerja saudara. Tiap hari doa terus. Tapi kok gak teko-teko ya? Apa Tuhan gak punya telinga? Bukan saudara. Ya, mungkin kalau saudara ini berlaku bagi saudara, saudara koreksi juga doanya. Yakub berkata ada doa yang salah loh. Ya tadi, di ucapan tadi ada perkataan kutuk. Juga salah kan? Kutuk kok dialamatkan ke Tuhan Yesus. Iya malah gak boleh lah.
Yesus cuma gini, hei Pak Jerry, jangan kau suka mengutuk anakmu. Ini contoh Pak Jerry ya. Kalau beneran ya tobat-tobat saudara. Termasuk saya. Saya dulu kalau emosi sama Yohan sama Aileen, ya tak ceplos nih. Goblok, kan itu goblok. Ya, selalu gitu saudara. Saya sering kali tengkar sama Bu Ita. Pah, iku sing nyetak awakmu, iku yo cendilmu, iku yo getihmu. Kau nak goblok tenan, kan gak rugi ta. Digituno saya, langsung mandek. Oh iya lah. Ya, sekarang kalau Yohan, namanya tinggal di Yohan cuma satu aja. Aduh anakku gantengnya, pintere. Terus Yohan udah tanya, Pah, njaluk apa Pah tinggal kok ngelem-ngelem aku. Gak njaluk kamu apa-apa, cuma anterno beli mie saja gitu loh. Biasanya gitu saya ngerajunya ya. Ayo Matius 26 ayat 28. Matre bukan hanya sebagai satu simbol atau perintah, tapi sebuah perjanjian. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus adalah darah perjanjian bagi semua orang, sebetulnya bagi semua orang. Seluruh dunia, hanya saja mereka ada yang menolak. Bersyukur hari ini saudara dan saya yang menerima darah perjanjian itu. Katakan kanan ke saudara, biar gak tegang. Kita bersyukur ada perjanjian darah. Ya, dan darah itu untuk pengampunan dosa. Apapun yang saudara lakukan, kesalahan apapun, ada darah Yesus. Ada beberapa hamba Tuhan, saya tanya, Pak Gem atau senior saya atau Pak Pendeta, benar enggak kalau tiap hari sebelum tidur tuh minta ampun dosa? Ada yang menjawab begini, kalau kamu sebagai anak Tuhan, sekali pengampunan untuk selamanya. Nah ini kadang membuat saya bingung. Jadi kalau saudara terima Yesus memang betul pengampunan Yesus untuk selamanya. Tapi kalau saudara salah menalar, salah menangkap, oh Yesus ngampuni kok selamanya juga ngampuni. Aku tak gawe dosa terus saya. Mumpung gak ono titi lunga ambek engkong, pelemik gawe gede ning ngarepe. Wis tak potesane wong gak ono wonge, Saudara. Gak ada orangnya. Nanti gak apa-apa. Tuhan tahu kok cuma ngambil pelemik titi 2-3 biji aja. Nah ini Saudara. Tapi ya itu terserah. Kalau saya ya sebelum tidur saya selalu ngomong, Tuhan ampuni aku selama matahari terbit sampai hari ini. Semua yang saya lakukan yang tidak berkenan kepadamu, kau ampuni, kau sucikan, kau kuduskan. Aku mau tidur dengan nyenyak Saudara. Karena minta ampun. Jadi ini adalah sebuah perjanjian. 1 Korintus 11 ayat 25. Yang seringkali saya bacakan waktu perjamuan kudus. Ya, 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian. Jadi sudah 2 kali. Ya, tadi di Matius dikatakan darah Yesus adalah darah perjanjian. Korintus juga Paulus menulis lagi bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Bapak Ibu, perkataan punya kuasa. Saudara adalah anak raja di atas segala raja. Saudara adalah pangeran. Yesus sudah pulang ke surga, saudara kedudukannya di dunia sebagai raja. Hati-hati, perkataan saudara punya kuasa. Perkatakanlah yang positif, perkatakanlah yang memberkati, jangan berkata negatif atau kutuk.
Semuanya terjadi. Pilih yang berkat, pilih yang positif, pilih yang baik-baik saja. Yang berikutnya, yang ketiga, baju kebesaran. Ya, baju kebesaran bisa ditampilkan, ini sudah mulai bisa ditampilkan kayak yang tadi ya. Baju kebesaran, ada kebesaran raja. Jadi kalau Bapak Ibu zaman dulu, zaman negara kerajaan itu, kalau orang bisa melihat siapa itu yang datang, siapa itu yang lewat, apakah itu punya kedudukan tinggi atau enggak, dari apanya? Bajunya. Ya, kembali lagi ke film silat. Jadi kalau film silat di depan terus ada yang gotong, terus dia pakai baju kerajaan, semua orang sudah pasti sujud sampai di bawah. Karena apa? Yang lewat adalah pembesarnya, terutama rajanya. Dari apa dilihat? Dari bajunya. Ada banyak macam baju di Alkitab, nanti saudara baca di rumah. Ada baju zirah, biasanya dipakai oleh petinggi-petinggi angkatan lah. Kayak di Indonesia itu ya setingkat panglima TNI begitu. Kalau dulu kan dalam kerajaannya ya panglima jenderal kerajaannya itu namanya baju zirah. Kalau sudah pakai itu dan ada simbol-simbolnya, semua yang di bawahnya prajurit pasti tahu, oh ini panglima, pangkatnya jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, kolonel dan seterusnya. Saya enggak hafal saudara. Karena dilihat dari baju zirahnya. Imam besar juga Yahudi, namanya ada baju efod. Kalau orang Yahudi sudah keluar dengan pakai baju efodnya, semua pasti hormat. Karena itu adalah imam besar. Dan imam besar pada zaman dulu sangat dihormati. Termasuk pada waktu Yesus pelayanan pun orang-orang imam besar datang dengan baju efodnya yang luar biasa. Bahkan berdebat dengan Tuhan Yesus. Dilihat dari bajunya. Hari ini baju apa saudara dan saya sebagai anak raja di atas segala raja. Lihat sekali lagi biar enggak ngantuk. Baju saudara lihat. Ayo lihat saudara. Pakai baju apa? Baju efod? Baju zirah? Enggak kan? Saudara ingat. Ketika Allah pertama menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Diciptakan Adam dan Hawa serupa segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, dibentuklah serupa dan segambar dengan Allah. Maka Allah menghembuskan rohnya ke dalam ciptaan tadi menjadi Adam. Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan Adam dan Hawa dekat sekali. Tidak ada pembatas atau kalau bahasa Jawanya tedengan. Jadi tidak ada selubung atau tirai. Mereka, sudah saya bahas yang kemarin satu. Jadi tidak ada tirai atau pembatas antara Adam, Hawa dan Allah. Kayak saya ketemu Engkong, Pak Titi, Bu Giok, tak ceblek. Hei Kong, gimana kabarnya? Engkong langsung tos. Jadi enggak ada jarak. Kayak kenal, kayak suami dan istri, kayak papa dan anak, dan seterusnya. Zaman Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Itu ada apa? Ada satu persamaan hadiratnya. Adam dan Hawa
ada selubung. Saya pernah seminar, Adam dan Hawa itu kenapa sih? Kok enggak merasa malu dia telanjang? Karena apa? Ada baju atau jubah. Ini Nawang pasti tahu nih sama Mbak Yanti. Kalau maha gurunya ngomong gitu pasti tahu dia. Ya, ada sebuah baju atau kemuliaan yang ada di Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi meskipun Adam dan Hawa telanjang, enggak malu. Karena ada jubah kemuliaan. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, jubah kemuliaan itu langsung lontok. Terbuka. Melihat Pak Jerry telanjang dan Bu Jerry telanjang. Adam dan Hawa maksudnya. Begitu. Merasa malu. Karena apa? Baju jubah yang menyelimuti, yaitu hadirat Allah yang menyelimuti Adam dan Hawa sudah rontok karena dosa. Nah hari ini saudara adalah anak-anak raja di atas segala raja dan hari ini saudara adalah menjadi raja. Bagaimana orang bisa tahu kalau saudara saya adalah anak raja dan bahkan raja? Di atas segala raja, dari baju saudara dan saya. Bukan Pak Jim beli baju merek Channel 100 juta dipakai. Oh Pak Jim raja. Tidak ada orang lewat masukin Pak Jim bawa pakai baju harga ratusan juta. Orang nggak melihat Pak Jim seorang raja. Karena raja punya baju sendiri. Betul? Sampai di sini ngerti ya? Jadi hari ini kalau saudara ingin menjadi sebuah kesaksian, kalau saudara adalah anak raja, pakailah baju raja lagi. Apa itu? Hadirat Allah. Roh Kudus. Lengkap kan? Ada darah Yesus, ada nama Yesus, ada Roh Kudus. Kembali minta Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang bisa diajak ngomong. Kalau di dunia luar nggak ngerti Roh Kudus. Biarno mereka mau terserah. Oh nggak ngerti kok, ya toh. Tapi kita ngerti kan? Ngomong Roh Kudus adalah oknum pribadi. Dijak ngomong kong. Roh Kudus, ayo datang. Ayo. Roh Kudus, ayo datang. Masuk. Teko saudara. Amin. Ojo yang disebut mana? Roh Kudus. Teko juga saudara nanti. Jadi gudikan saudara. Minta datang kepada Tuhan. Darah Yesus, nama Yesus, dan Roh Kudus saudara undang. Setiap kali saudara berdoa, setiap kali saudara melayani di sini, Roh Kudus, mari hadir. Roh Kudus masuk dalam hatiku. Roh Kudus ya selalu ada di dalam hidupku. Maka saudara akan kelihatan bukan saja hanya membawa stempel, bukan hanya perkataan saudara, tapi dari hidup saudara yang dipenuhi Roh Kudus, semua orang bisa melihat itu loh anak-anak Tuhan Yesus. Katakan amin. Roh Kudus yang dapat dilihat oleh orang lain atau orang luar, keluarkan buah-buah Roh Kudus saudara. Ya, buah Roh Kudus ada satu. Mohon maaf ya, bukan buah-buah ya. Buah Roh Kudus maksud saya. Jadi Roh Kudus hanya satu, tapi rasanya 9 buah roh tadi. Ya, rasanya 9. Yaitu apa rasanya? Rendah hati, mengasihi, menguasai, penguasaan diri dan sebagainya. Baca sendiri di Galatia pasal 6 ayat 22 dan 23.
Hari ini praktek firman Tuhan Bapak Ibu. Saudara itu bukan anak-anak sembarangan. Saudara dan saya adalah anak-anak raja dan bahkan statusnya saudara dan saya adalah sebagai raja. Saya tidak panjangkan lebar firman Tuhan, saya undang pemain musik semua. Jadi ada 3 kan ya, perkataan saudara itu penuh kuasa. Perkataan saudara penuh kuasa yang didengar oleh malaikat, yang dilakukan oleh malaikat, yang didengar oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Yaitu perkataan saudara yang berdasarkan firman Tuhan. Lain itu enggak didengar. Yang dengar adalah malaikat seton. Yang kedua, saudara punya stempel atau materai, yaitu darah dan nama Yesus. Yang ketiga, saudara punya baju kebesaran kerajaan, yaitu Roh Kudus. Mulai hari ini, buah Roh Kudus itu yang ada 9, saudara tampilkan. Belajar Bapak Ibu, songo-songo nih, angel ngelakuin kabeh. 9-9-nya sulit untuk dilakukan semua. Tapi mulai belajar sedikit demi sedikit. Rendah hati, terutama rendah hati. Sebagai pilar dari pada visi dan misi BRC, yaitu kerendahan hati. Belajar. Dari kerendahan hati itu akan memancar semua yang lain. Mengasihi, mengampuni, menguasai diri. Ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak sakit hati, tidak kepahitan dan sebagainya. Mau Bapak Ibu praktek firman Tuhan? Mau Bapak Ibu praktek firman Tuhan? Belum siapnya? Yang termasuk dinunukan, ayo mulai praktek firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, alami firman Tuhan. Saya percaya saudara keluar dari tempat ini menjadi saksi-saksi Yesus yang hidup. Saya undang berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan kasih dari surga. Kasih dari surga. Dari memenuhi tempat ini. Amin. Kasih adakah di antara saudara belum terima roti dan anggur? Saudara boleh angkat tangan. Sudah semua. Tinggi roti di atas kepala saudara. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. Dan sudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buat ini peringatan atas aku. Bukankah roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus dalam nama Yesus? Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuhmu sudah menyembuhkan segala penyakit kami. Inilah darahmu Tuhan. Saudara angkat tinggi arangku di atas kepala saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini peringatan atas aku. Bukankah arangku di tangan saudara adalah darah Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Satu tabu kita untuk berdoa. Yes. Amin. Membuat damai hidup. Katakan sama-sama dengan iman percaya saudara. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Benar Tuhan. Mengalir kasih dari kata Allah. Yes. Haleluya. Mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir Kasih dari tempat tinggi. amin. Yes. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, Mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi. mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi. Oh, mengalir memenuhi hidup. Sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa buat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menjadi rema bagi setiap kami. Baik yang menyaksikan secara onsite BRC Go Love dan juga yang menyaksikan secara online para kekasih kami. Dimanapun kekasih kami bisa menikmati tayangan ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan apapun pergumulan mereka, apapun penyakit yang diderita, vonis dokter apapun Tuhan, kami percayakan ke dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang bagi setiap kami yang percaya dan berharap mengasihi Engkau. Berdoa secara khusus untuk jemaat BRC Nunukan Kalimantan yang sudah setahap demi setahap melunasi tanah dan akan melakukan prosesi pembangunan rumah Tuhan BRC Nunukan. Tangan Tuhan ada bagi setiap mereka yang senantiasa percaya dan mengasihi mereka. Secara khusus hamba berdoa pada pagi hari ini untuk asisten pastor kami, Pastor Andika Tuhan. Kau mengerti, Kau menilik hatinya yang begitu setia, yang tidak pernah menolak ketika kami memberikan tugas-tugas. Yang sekalipun Tuhan seringkali tugas itu dadakan Tuhan. Tapi Pastor Andika selalu menjawab, siap C, saya akan datang.
Kami percaya Tuhan, Kau menilik hati Pastor Andika. Sakit penyakit apapun yang ada di dalam tenggorokannya Tuhan, di dalam mulutnya, di dalam nama Yesus. Segala macam roh kegelapan, roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami bersatu hati sepakat mengusir segala macam roh jahat. Dalam nama Yesus, roh jahat tidak berhak dan tidak berkuasa atas tubuh, jiwa, roh daripada asisten Pastor Andika yang saat ini sedang berbaring di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang Tuhan. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh Pastor Andika ke dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menilik hatinya Tuhan. Berdoa secara khusus untuk mami papi dari Pastor Andika. Tuhan berikan kekuatan. Roh Kudus berikan ketabahan, kekuatan. Lindungi mereka berdua Tuhan. Yang usianya sudah lanjut, jauhkan dari segala macam virus, sakit penyakit yang ada di rumah sakit. Roh Kudus menaungi dan memberikan pagar perlindungan untuk ketiga orang anak-Mu ini Tuhan, yang setiap hari ada di rumah sakit. Kami manusia, kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan sekalipun seakan-akan kami hanya tidak bisa melihat apapun Tuhan. Tapi kami percaya tangan kuasa-Mu tetap memegang dan menggendong tubuh, jiwa, roh Pastor Andika Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat sungguh ada. Dalam nama Yesus kami menyerahkan kepadamu ya Bapa. Yeremia mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Tahirkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan tahir. Secara khusus BRC memohon dengan kerendahan hati, Kau sembuhkan Tuhan Pastor Andika. Belas kasih-Mu ada bagi mereka. Kami kembali menyerahkan kehendak Tuhan, otoritas kepadamu ya Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan tetap berlaku untuk Pastor Andika. Rencana operasi kami serahkan semuanya. Kau berikan dokter-dokternya takut akan Tuhan. Sehingga dokter-dokter ini menjadi perantara untuk kesembuhan Pastor Andika Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa harapan kami dari hati yang paling dalam Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang bersatu Tuhan. Tilik jamah dan sembuhkan Pastor Andika. Dan berkati papa mama keluarga besarnya Tuhan. Karena kami percaya sakit ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya Tuhan sudah mendengar doa kita, sama-sama kita katakan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya untuk bisa beribadah di tempat kami. Bagi beberapa rombongan yang ingin mengikuti ibadah ini, saya dengan kerendahan hati bersama Pastor Purnomo menyampaikan terima kasih. Nanti akan kedepannya akan diatur bergilir begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, karena tempat yang kurang memadai. Pengumuman mohon Bapak Ibu Jemaat nanti untuk tidak pulang terlebih dahulu karena ada 2 poin pengumuman dari Pastor Purnomo yang akan diberitakan. Jadi untuk dimohon tidak pulang terlebih dahulu. Kemudian ibadah berjalan seperti biasa. Kita akan adakan ibadah Imlek kalau enggak salah tanggal 20 berapa Bu? 29 Kamis ya. 29 Kamis. Jadi
seperti bagaimana perayaan-perayaan di kalender tahun Indonesia, maka kita akan mengikuti perayaan-perayaan itu. Dan puji Tuhan, Hari Raya Imlek beberapa tahun yang lalu sudah disahkan oleh Presiden kita Gus Dur, sehingga hari ini anak cucu kita bisa menikmati, yang sekolah bisa libur, dan kita semua bisa merayakan tradisi Imlek. Tradisi Imlek ini bagi saya dan keluarga besar Pak Purnomo bukan berarti kita melakukan hal-hal yang selalu diteropong orang, tetapi terlebih untuk merekatkan hubungan antara keluarga supaya kita sama-sama bisa bersatu hati. Jadi hari Kamis kami mengundang dengan penuh kasih Bapak Ibu Saudara bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita melakukan ibadah secara khusus Imlek dan disertai dengan perjamuan kasih. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara Kotiti yang biasanya jago masak tite boleh bawa kalau nggak repot ya. Kopeng babi juga boleh, terserah semuanya ya. Kita menerima berkat ya, nggak boleh pilih-pilih ya. Itu pengumuman sementara. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah hari ini yang mendatangkan keuntungan dan berkat. Saya jemput dengan hormat Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. How great is our God. Sing with me. Yes. Hallelujah. And all we sing. Hallelujah. How great Is our God. Sekali lagi katakan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. and I all will sing how great is our God. how great Is our God. Amen. How great is our God. Paniti berdoa Now we'll untuk sing doa berkat. how great is our God. How great is our God. We sing how great. We sing how great. Is our God. Sekali karena Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Allah Roh Kudus, Engkau telah memimpin menyertai ibadah pada siang hari ini, ibadah yang luar biasa. Tanamkan setiap benih firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan mampukan Roh Kudus kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Kami boleh alami Tuhan. Kami percaya ketika kami boleh mengalami firman Tuhan, hal-hal yang dahsyat pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada siang ini, yang tidak hamba sempat sebut satu persatu. Engkau sendiri menilik dalam kehidupannya, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Apapun yang diinginkan, apapun yang dicita-citakan, semuanya Engkau berkati, dibuat berhasil dan beruntung. Sekarang saudaraku sebelum kau pulang, angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari surga dengan iman dan percaya. Dan itu pasti terjadi. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah pintu-pintu kerajaan surga. Hamba-Mu mengikat seluruh yang ada di surga untuk turun atas kami semua. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian-Mu turun-temurun. Diberkati hidup nikah dan anak cucumu. Diberkati usaha pekerjamu, kesehatanmu, studimu, apapun yang dipegang tanganmu.
dibuat Yesus berhasil dan beruntung. Jalanmu terus dibawa naik, naik, dan naik. Tidak pernah turun. Engkau di kepala bukan ekor. Terimalah semuanya itu. Dan nikmati. Bawalah dalam anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang perbuatan ajaib daripada Yesus Kristus. Persekutuan dari Allah Roh Kudus. Menyertaimu. Mulai hari ini, saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Masuk dalam kerajaan besar. Surga yang mulia. Dalam nama Yesus. Yang percaya sudah terima berkat yang luar biasa. Kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara.